Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Budansah dari Fakultas Kedokteran Unisula angkatan 2019, NIM 30101900002. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Jadi dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baku itu merupakan suatu ciri khas untuk menjunjung tinggi bangsa Indonesia. Pada zaman globalisasi, yaitu zaman sekarang ini, zamannya teknologi yang canggih sangat mempengaruhi pemuda Indonesia. Pada zaman inilah pemuda Indonesia berlomba untuk menampilkan diri kepada teman-teman, bahkan dunia, bahwa dirinya itu gaul. Maka dari itu, timbul kelakuan yang tidak teratur, gaya berpakaian yang ugal-ugalan, dan termasuk bahasa juga sudah sangat berubah jika dalam penggunaannya itu tidak sesuai dengan Kamus Besar Indonesia saat ini. Bahasa yang dulu pernah baik ada sekarang sudah jauh menyimpang dari bahasa yang sebenarnya. Bahkan yang sangat memprihatinkan lagi, timbul kata-kata yang membuat pemuda kita itu malu dalam berbahasa yang benar. Dalam ungkapannya itu berisi kalau tidak berbahasa gaul, kita dikatakan sebagai kampungan. Inilah yang sekarang mempengaruhi pemuda kita zaman sekarang. Padahal penggunaan bahasa Indonesia yang benar akan memperlihatkan kepada dunia bahwa kita itu menjunjung tinggi nilai bangsa Indonesia kita. Bagaimana kita bisa dikatakan mengabdi kepada bangsa Indonesia dan selalu mengikrarkan Sumpah Pemuda tetapi masih menggunakan bahasa yang tidak benar. Di dalam karangan ini saya akan membahas banyak sekali kesalahan yang sering terdapat saat kita berbicara dengan teman, guru maupun dosen. Bahkan seringkali ditemukan pada saat-saat kegiatan formal seperti contohnya pertemuan, rapat, pidato, dan lain sebagainya. Ini kan kegiatan formal, mengapa masih ditemukan seperti itu? Inilah yang seharusnya kita perbaiki dalam tata bahasa Indonesia. Karena jika ini terus berlanjut semakin lama, bahasa Indonesia yang benar akan terus tenggelam dan semakin banyak bahasa Indonesia yang tidak benar akan muncul menggantikan bahasa yang sudah ada di KBBI. Lalu penggunaan bahasa tidak baku atau gaul sering kita temui di lingkungan kita. Pengungkapan bahasa Indonesia yang sangat menyimpang dari bahasa yang sebenarnya. Hal ini sudah sangat susah untuk mengembalikan ke bentuk yang sebenarnya karena sudah mendarah daging ke dalam diri seseorang itu. Tapi jika ada usaha untuk mau berubah ke bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita pasti bisa. Yang penting ada usaha itu dan sering latihan untuk berbicara formal saat berbicara dengan orang lain. Bahasa yang tidak baku. Dalam pembicaraan kita banyak sekali bahasa-bahasa yang sudah salah menurut KBBI, seperti contohnya bikin, bakalan, ngapain, lantas, dikasih, gitu, gini, ngobrol, dan lain sebagainya. Ini kata-kata yang sering diucap sehari-hari saat kita berbicara dengan orang lain. Kata-kata ini tidak sah menurut KBBI karena tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Begitupun juga ada kalanya pemuda ingin terlihat pintar dan gaul, timbul bahasa asing di antara kalimat yang diucapkannya. Dalam sehari-hari bukan kalimat tidak bagus saja yang sering kita ucapkan, ternyata bahasa asing juga sudah sering kita dengar, seperti contohnya ada sorry, and, or, thanks, you, okay, dan lain-lain. Ini juga sangat mempengaruhi terhadap gaya bahasa pemuda dengan baik dan benar. Nah, setelah kita melihat masalah-masalah di atas, kita sudah menyadari bahwa ternyata banyak sekali kesalahan kita saat berbicara dengan orang lain. Maka dari itu, kita bisa menilai masalah di atas untuk memperbaiki ucapan kita saat berbicara dengan orang lain. Karena ketika ucapan kita sudah sah menurut KBBI, banyak keuntungan yang kita temui. Kita bisa lancar untuk berbicara saat berbahasa atau berbicara dengan orang lain. Kita tidak sungkan lagi untuk mengikuti acara-acara formal. Kita bisa menilai orang yang berbahasa Indonesia yang benar bahwa ia menjunjung tinggi akan nilai bangsa Indonesia. Setiap tahun pada tanggal 28 Oktober juga kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang bunyinya, yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari ikrar yang ketiga, di sana kita melihat ialah Sumpah Pemuda yang menjunjung tinggi akan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Tapi jika kita melihat zaman sekarang, Sumpah Pemuda hanya diikrarkan saja, tidak menjadi pengabdian bagi pemuda kita. Bahkan hanya sedikit yang masih menyadari hal ini.
Kalau seperti ini, bagaimana pemuda kita sekarang bisa diharapkan untuk memelihara suatu kebanggaan yang pernah pemuda kita perjuangkan sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia yang dulu? Maka dari itu saya mengajak pemuda kita atau teman-teman untuk menjunjung tinggi bangsa Indonesia melalui berbahasa yang baik dan benar. Ini adalah tugas kita untuk memberi perubahan kepada teman-teman untuk bangkit dari pengkhianatan kita. Karena menurut saya tidak menggunakan bahasa Indonesia yang benar ialah pengkhianatan yang besar kepada pemuda Indonesia yang telah berjuang merebutnya kembali. Termasuk bahasa kita, itu buah pengorbanan pejuang pemuda Indonesia. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.